Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jemaah kampung takwa, kaum muslimin, siapapun Anda yang mendengar melihat ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Kita sudah sampaikan bagaimana perintah dari Allah kepada Rasul dan kepada kaum muslimin untuk menghadapkan wajahnya kepada agama yang lurus, ya. Karena agama ini diciptakan, ya, juga dari zat yang sama yang menciptakan manusia, ya, yang tidak ada kebengkokan pada fitrah Allah pada agama yang lurus ini. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bagaimana cara menghadapkan ke agama yang lurus ini. Allah merinci dengan cara bertaubat kepadanya, bertakwa dan menegakkan sholat, dan tidak memecah belah agama, ya, sehingga masing-masing bangga, ya, seperti orang musyrik yang masing-masing bangga terhadap golongan-golongannya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-33 surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Dan ketika manusia mendapatkan kesulitan, maka dia berdoa memohon kepada Tuhannya dan kembali kepadanya atau bertobat kepadanya. Selanjutnya ketika mereka mendapatkan sebagian dari rahmatnya, rahmat dari Allah, tiba-tiba sebagian dari mereka musyrik terhadap Tuhan. Nah, ini kita saat ini berhadapan dengan kumpulan-kumpulan ayat yang menceritakan bagaimana emosi manusia, perasaan manusia, ya, yang tidak mengambil arahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka terombang-ambing. Kalau di ayat sebelumnya diingatkan bahwa bagaimana cara menghadapkan wajah ke agama yang lurus ini, yaitu dengan bertaubat kepadanya, ya, bertakwa kepadanya dan menegakkan sholat. Kalau kita lihat di ayat ini, ya, jamaah kampung takwa astagfirullahaladzim dan siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, ayat ini ada jenis jiwa manusia yang hanya mendekati Allah, taubat kepada Allah jika terkena bala, terkena musibah, terkena kesulitan. Orang ini tidak memandang dunia, tidak memandang kehidupannya dengan cara pandangan Allah, atau tidak mengukur kehidupannya dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, wa idza massanna sadurrun da'aw rabbahum. Ketika manusia, ya,
mendapatkan kesulitan, kemudorotan. Da'au rabbahum, dia minta kepada Tuhannya. Berdoa dia kepada Tuhannya, menangis kalau perlu. Ya Allah, keluarkan kami dari kesulitan ini. Dia beranggapan pada saat itu cuma Allah yang bisa mengeluarkan dia dari kesulitan. Kesulitan macam-macam. Jadi kita bisa diuji dengan berbagai hal. Minal khauf, dengan ketakutan. Ketakutan jiwa, ketakutan kekurangan makan, ketakutan kesulitan kehidupan, kekurangan air, kekurangan makanan, buah-buahan, kesulitan, banyak kesulitan. Kita memang diuji semua. Ketika diuji demikian, ada kemudorotan yang menimpa dia, yang dia lakukan adalah dia berdoa, meneteskan air mata, mungkin mengajak seluruh keluarganya untuk berdoa supaya menghilangkan kesulitan dari keluarganya. Munibina ilaih, dia kembali kepada Allah, kepada Rabb-Nya, dia taubat. Segala bentuk dia lakukan, ibadah jadi tambah. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong 5 waktu cuma 2 waktu, jadi 5 waktu. Wah, hebat ini. Tadinya nggak pernah sedekah, atau sedekah sangat minim, uang recehan terkecil yang dimasukkan ke kotak misalnya. Sekarang hampir tiap hari dia berusaha untuk sedekah, sambil bertobat kepada Allah. Nah, ini ada tipe-tipe manusia begini, tipe jiwa manusia begini ya. Munibina ilaihi. Apakah ini yang disebut orang yang bertobat menghadapkan wajahnya ke agama Allah? Coba kita lihat potongan ayat selanjutnya. Ya. Tsumma idza adzaqahum minhu rahmatan. Lalu ketika diberikan kepadanya rahmat atau kemudahan, ada rahmat, ada kemudahan, kesenggangan, keleluasaan dari Allah. Bahasa yang berbeda, dikabulkan doanya. Pada saat itu berarti mungkin kesulitan dia sudah hilang. Kesulitan hilang, kemudian yang ada adalah banyak nikmat yang dia dapat. Nikmat fisik, nikmat mental, semuanya dia dapat. Tekanan yang tadinya menderita, menekan dia dan keluarganya misalnya, itu sudah hilang. Dia mulai mendapatkan rizki yang banyak lagi, tekanannya sudah berbeda. Dapat rahmat nih. Orang ini yang tadi taubat tadi. Taubat ketika ada kesulitan. Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Tiba-tiba sebagian dari mereka terhadap Tuhannya musyrik, menyekutukan lagi, enggak mau. Lupa dengan taubat. Dia masih menganggap ada Tuhan lain selain Allah yang bisa mengatur rezekinya. Kalau dia kesulitan rezeki, makanya dia tinggalkan tobatnya. Nah, ini tipe jiwa manusia yang mungkin kita juga begitu ya. Sebagian dari kita begitu. Termasuk yang ngomong ini juga ini. Jika kesulitan gitu berat. Kalau perlu gimana caranya kita jadi satu keluarga, jadi keluarga soleh tuh. Waktu kesulitan. Nah, ketika diberikan rahmat, diberi keleluasaan, diberi rahmat, diberi keleluasaan, apa yang dia lakukan?
dia syirik lagi. Dia menggantungkan hidupnya bukan kepada Allah. Dia menggantungkan hidupnya pada dukun misalnya ya. Kemarin kan udah selesai. Kesulitan saya udah selesai. Saya kembali lagi lah ke mbah dukun. Supaya dagangan saya laris. Ya. Dia menggantungkan hidupnya ya, kepada aturan-aturan manusia yang dibuat. Ya. Jadi lupa bahwa aturan manusia itu tetap saja di bawah aturannya Allah. Dia menggantungkan hidupnya pada hobi dia misalnya, kembali kepada hobinya yang merusak. Ya. Kalau hobi seperti ini kan gak merusak Pak. Yang susah kita juga, kita aja paling. Iya, tapi waktunya habis. Nomor 1. Nomor 2, kasih sayang yang bisa diberikan kepada anak dan istrinya habis. Ya kan? Mestinya dia bisa berbicara, ngobrol, menunjukkan kasih sayang, membantu istrinya dan sebagainya kalau di suaminya atau dibalik samanya. Kemudian berbicara dengan anaknya, habis dengan hobinya. Makanya hati-hati dengan hobi, bisa jadi syirik dia. Bisa jadi menduakan Allah dia. Dipanggil azan, Allahu Akbar, Allah hayya 'alas shalah, masih terus saja pada hobinya. Makanya kalau saya cek misalnya ada satu hobi teman-teman, entah hobi macam-macam lah namanya hobi. Dia berangkat sesudah zuhur. Dia pulang persis sesaat sebelum maghrib. Saya yakin dia nggak sholat asar. Ya, sholat asarnya di tempat hobinya ini. Kalau dia sholat, lewat deh tuh satu sholat yang nggak bisa terganti. Gampang Pak, nanti sholat saya taubat aja. Lalu saya sholat, ya lewat lah. Kalau bisa taubat, kalau enggak, oh gampang Pak, nanti saya tahu tuh kalau orang meninggal Pak ya. Kalau orang meninggal tuh ada uang yang dikirimkan sebagai apa, fidyah atau apa namanya ya. Jadi menambal yang bolong-bolong. Kalau begitu orang kaya mah paling hebat. Ya enggak? Orang kaya paling hebat, sholatnya udah selesai aja tuh ketika meninggal, bayar orang-orang. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa dosa kita, ya, waziratu wizra ukhra, tidak bisa diganti lagi sama orang lain. Ya, kecuali dia bertobat. Fariqum minhum birabbihim yusyrikun, lalu sebagian dari mereka terhadap Tuhannya syirik, kembali lagi gitu, kembali menyembah raja. Ya, kan ada orang yang menyembah raja. Contohnya pengikut Fir'aun menyembah raja. Raja ngomong begini diikutin, sama kayak menyembah presiden kalau sekarang ya. Presiden ngomong gini diikutin, padahal salah. Gak bisa, harus kita yang ukur, bukan peraturan. Kita yang ukur. Kalau pemimpin menyuruh kita berbuat salah, nggak boleh. Kan pernah saya sampaikan dulu ya, bagaimana ada seorang pemimpin, ya, di zaman Nabi itu dia mengirim utusan ke salah satu tempat, mungkin dalam satu peperangan atau mengutus. Di tengah perjalanan mereka camping, ya di padang pasir atau di mana dia camping. Kemudian dia bilang ketika dinyalakan api unggun, ya, aku kan pemimpin Anda, iya. Kamu harus tahu taat pada aku kan? Iya, kata orang-orangnya. Karena dia pemimpin yang dipilih Rasulullah. Kemudian, baiklah kalau begitu, masuk semua Anda ke api itu. Kata orang ini, kemana Tuhan? Kemana wahai pemimpin kami? Wahai Amir atau apalah namanya. Masuk Anda ke api itu. Api yang berkobar-kobar itu, iya. Sebagian orang udah mulai bergerak ke situ, yang lain nahanin, jangan. Tapi dia pemimpin kita loh, jangan.
Ayo no, tarik-tarikan gitu. Sampai apinya habis. Ya. Sampai apinya habis. Ketika dia pulang, mereka pulang, kepada Nabi diceritakan. Apa kata Nabi? Kalau kamu semua masuk ke api itu, ya terus-terusanlah kamu masuk ke api itu, habis. Berarti masuk neraka sekalian. La ta'atil makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak ada taat kepada makhluk kalau dia maksiat kepada khaliq. Kalau itu kan bunuh diri namanya. Ya, membunuh dirinya, enggak ada apa-apa. Ya. Jadi jangan sampai nih kita kembali musyrik. Ya. Ketika sudah hilang apanya? Kesulitan, musyrik. Kembali lagi, ya, mencari jalan selain jalan Allah, mencari rezeki pakai cara jalan nafsu dan setan. Yang penting keuntungan ke saya berlimpah, yang penting tanah saya berhektar-hektar, ya. Yang penting kendaraan saya cukup banyak, kalau perlu kontrakan saya banyak, berapa pintu, 100 pintu kalau perlu, ya. Tapi caranya nggak benar. Rasa-rasanya benar Pak caranya Pak. Orang dari dulu bapak saya begitu. Saya dapat warisan ini bapak saya bilang begitu. Berarti bapaknya salah, jangan ngikutin. Kalau bapaknya salah jangan ngikutin. Kalau perlu kembalikan, tanya sama siapa ini tanah ini dari mana. Dari ini dulu ngegade itu bapak kamu gini orangnya kesulitan, akhirnya dibayar dengan murah. Aduh, udah dibayar murah, dia dapat ribanya juga, masya Allah bertumpuk-tumpuk keuntungan dari riba. Ya. Kembalikan itu, ya, daripada kita dituntut sama Allah. Nah, yang namanya taubat itu sangat disukai oleh Allah. Kalau taubat sebelumnya, taubat yang disampaikan di ayat-ayat sebelumnya, taubat yang benar ini, dia taubat, bertakwa, mengerjakan sholat. Ya. Namanya takwa kemarin saya sampaikan, bagaimana dia berhati-hati di jalan menuju tujuan dia, nggak asal sikat aja semuanya. Ya. Kan ukuran ekonomi begitu. Ya, pengorbanan sekecil mungkin untuk dapat penghasilan sebanyak mungkin. Ya. Kalau pengorbanan yang kecil, yang penting penghasilannya dapat begitu. Ilmu ekonomi. Kalau kita Muslim itu nggak begitu. Ya. Kita sedekah itu menurut ilmu ekonomi itu gagal. Gagal apa? Gagal ngirit. Ya. Gagal menyelamatkan harta. Itu menurut ilmu ekonomi. Kalau sedekah. Zakat itu memberi sesuatu pada tetangga itu gagal menyelamatkan harta. Itu ilmu ekonomi. Makanya hati-hati dengan ilmu ekonomi ini. Karena ilmu ekonomi ini digali dari orang-orang yang menghargai uang, menghargai modal itu aja. Dia lupa bahwa di harta ini ada peran orang lain. Dan itu perlu kita berikan. Paling nggak 2,5% lah ya kalau zakat mal misalnya. Nah, kembali lagi dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi berkata Allah sangat suka dengan orang yang taubat. Ya, kembali kepada dia. Tapi benar ya, taubatnya nggak kayak gini nih. Kalau gini kasusnya taubat taubat sambel lah. Disebut pedas tetap dimakan, ya. Nah, kata Nabi, bagaimana sukanya Allah terhadap orang yang tobat. Tapi yang benar ya tobatnya. Itu seperti orang yang sedang berjalan di satu tempat, ya, tempatnya sepi, susah, jauh, kemana-mana. Dia punya unta atau kuda. Di unta itu atau kuda itu tunggangan dialah. Ini kata Nabi. Itu tersedia semuanya, ada air, ada minuman, ya, ada makanan di situ. Di tunggangan itu, kalau bahasa kita di mobil itulah misalnya. Ada semua di situ. Ya mungkin termasuk uang-uangnya ditaruh di situ di pelana-pelana kuda itu.
Nah, di tempat yang sepi jauh dari mana-mana, mungkin dia kalau di sini jauh dari mana-mana nggak terlalu terasa kali ya. Tapi kalau di beberapa tempat yang jauh dari mana-mana, misalnya dia membelah hutan gitu, jauh dari mana-mana, dia pengen cepat selesai perjalanannya kan. Tuh, kalau di Indonesia mungkin yang jauh dari mana-mana hutan ya. Kalau di sana padang pasir. Kemudian dia menambatkan kudanya dan tertidur. Ya. Menambatkan kudanya dan tertidur. Ya, lelah mungkin ya, perjalanan seharian misalnya. Pas dia buka matanya, kudanya nggak ada, hilang. Dia cari-cari, betapa dia menggambarkan berusaha mencari kemana kuda itu hilang. Kalau suasananya pada saat itu padang pasir, dia jalan ke sana nyeret-nyeret pasir dengan suasana panas terik, haus gitu ya, cari kemana-mana nggak ketemu. Mungkin dipanggilin namanya misalnya Kribo, kemana kamu Kribo? Ya, ini misal aja. Tidak terdengar suara ringkikannya, nggak ada. Dicari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, diputer-puter, nggak ada juga tuh kawasan itu. Sementara dia semakin haus, semakin lapar. Ya. Dalam suasana lemah letih lunglai loyo, dia datang lagi ke tempat itu. Tertidur ya. Sudah saking capeknya mencari kuda. Ya. Pasti sudah lemah sekali lah dia. Kemudian ketika dia tertidur, kemudian dia terbangun ya. Ketika bangun, kudanya ada di sisi dia. Kuda yang dia cari-cari, yang di situ penuh dengan perbekalan, ada di sisi dia. Kalau kita jadi orang tersebut, girangnya kayak apa ya? Senangnya kayak apa mendapatkan kuda kembali? Di situ semua perlengkapan kita ada. Senangnya kayak apa? Membuncak, ya. Meluap-luap, mungkin dipeluk tuh kudanya. Kamu kemana aja Kribo? Saya udah cari kamu kemana-mana. Ya, kemudian dia segera pasti makan, minum dan sebagainya. Nah, kata Nabi, Allah itu lebih girang, lebih gembira dari orang yang kehilangan kuda tadi dengan orang yang bertobat. Oh, Masya Allah, luar biasa ini. Allah itu lebih gembira dibanding rasa sukanya orang yang kehilangan kuda tadi. Kita kalau merasakan saat itu luar biasa gembiranya ya, kayak nemuin kembali harta yang hilang kan. Pak Wargo, apa kabar? Udah lama nih ngobrol nih. Mainlah Bogor. Nginep kalau perlu. Jadi kembali lagi, Allah tuh suka dengan taubat. Ya. Jauh lebih suka dibanding orang yang kehilangan kuda tadi. Wah, ini kebayang sama kita nih bagaimana gembiranya Allah, sukanya Allah terhadap orang yang bertobat. Kita aja girangnya luar biasa tuh kalau ketemu dengan harta yang hilang itu ya. Iya kan? Pasti dimanfaatkan sebenar-benarnya itu. Ya. Benar gak tuh? Pastilah. Kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-34 ya. Surat Ar-Rum, surat ke-30. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Mereka ya, tadi musyrik ya, ketika ada masalah lalu dia tobat, lalu dia berdoa, lalu diberikan penyelesaian masalah, lalu dia kembali syirik,
kembali menyekutukan Allah, liyakfuru bima atainahum, mereka mengingkari apa yang datang kepada mereka, maksudnya Alkitab, Ar-Rasul ya. Mereka kembali lagi ya, dan mengingkari apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Alkitab dan Ar-Rasul, Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW kalau pada saat itu ya. Fatamattau, maka biarkan mereka bersenang-senang ya. Fatamattau, biarin aja ya. Kemudian apa ancaman di ujungnya? Ada ancaman nih. Fasaufa ta'lamun, maka mereka pasti akan mengetahui di ancaman dari Allah. Dibiarin aja tuh orang kayak gitu. Kalau bahasa kita nanti dia juga tahu. Nah, gitu. Kalau yang ngomong manusia, wah bisa saja kita abaikan kan. Yang ngomong manusia, kekuatannya paling berapa sih? Saya punya banyak pengawal misalnya. Tapi yang ngomong ini pemilik alam ini ya. Maka dia bilang fasaufa ta'lamun, maka pastilah mereka akan mengetahui. Kalau orang sudah dibeginikan, ini berarti ancaman ya. Ancaman terhadap orang yang taubatnya cuma ketika dapat kesulitan, lalu dia musyrik lagi. Alhamdulillah. Pak, kalau kita bisa gak begitu? Bisa. Makanya kita kurangi tuh. Jangan waktu sulit aja kita doa, kita ibadah, kita amal, solehnya kenceng, lagi nyantai, lagi aman ya. Lagi perut kenyang ya. Amal solehnya berkurang ya. Makanya memang ya, kata Nabi itu, yang ditakutkan Nabi itu adalah ketika kamu ke lapangan. Maksudnya suasananya lapang, bukan lapangan di mana itu ya. Yang paling ditakutkan Nabi adalah ujian ke lapangan, bukan ke lapangan bola. Ujian keenakan, ujian kekayaan, ujian banyak makanan, itu ujian. Itu yang berat. Karena itu banyak orang yang gak sanggup ya. Orang sanggup bertahan 2 hari tidak makan misalnya ya. Tapi ketika dikasih 20 miliar, belum tentu dia benar ya. Orang ini sanggup gak makan dua hari. Tapi kalau dikasih 20 miliar belum tentu benar itu. Bisa rusak semuanya itu. Mungkin istrinya juga bisa rusak, anaknya juga bisa rusak tuh kalau dapat 20 miliar. Kita misalnya ya dapat rezeki nomplok, dapat 20 miliar, belum tentu kita benar itu. Makanya ujian sebenarnya adalah ujian ketika mendapatkan nikmat, juga mendapatkan mudorot ya. Mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan, itu ujian. Tapi mendapatkan nikmat pun ujian. Dia mau kembali gak? Munibina gak? Mau gak dia kembali kepada Allah? Jangan seperti orang-orang ini yang yakfuru bima atainahum, mereka mengingkari apa yang diturunkan kepada mereka, mengingkari Al-Quran, mengingkari syariat-syariat yang Allah berikan ya. Kenapa kamu nggak mau pakai pakaian muslimah? Pakaian muslimah itu kan Pak hanya ke masjid kalau sholat aja ya. Kalau datang ke kondangan saya pakai pakaian muslimah Pak. Nah kalau keluar nggak pakai kenapa? Ya itu mau cuma buat agamanya doang Pak. Kalau di luar kan bukan agama lah. Anda ini memakai apa kehidupan? Memakai apa? Jangan dipisahkan aurat sholat dengan aurat di luar sholat. Sama itu ya, sama hubungannya dengan muhrim dan non muhrim, baik di rumah atau di luar rumah sama hubungannya. Artinya sama, tetap ada batasan. Begitupun aurat. Saya belum dapat hidayah Pak. Lah hidayah itu dicari, jangan nungguin.
Kalau dapat hidayah nanti, hidayah awal dipetuin juga. Kalau dapat hidayah, makanya ya, kalau kita punya rizki, Allah kasih rizki kepada kita, coba apa yang kurang nih di kehidupan kita, misalnya ya, oh ternyata keluarga kita belum rapi, misalnya menutup auratnya belum rapi, berarti beli jilbabnya lah dulu, nggak usah beli baju lebaran. Oh udah lewat ya lebaran ya, ya. Beli jilbabnya, beli baju atau rok panjang nih bagi anak perempuan ya. Itu aja dulu, gak usah beli yang banyak-banyak, yang macem-macem lah. Isi rumah sih ya udahlah seadanya aja. Ya. Bagaimana isi rumah Nabi kan? Tikar, kemudian tempat air, tempat giling tepung, ya. Apa ya? Kalau ada meja atau dipan sedikit kali ya. Kayaknya nggak ada malah, makanya Nabi kalau tidur itu ini mukanya ini berbekas dengan bekas-bekas apa? Bekas-bekas pohon pelepah kurma kayaknya ditumpuk gitu. Itu adalah orang yang paling bahagia di dunia kan Nabi. Ya. Jadi kembali lagi ke ayat, mereka mengingkari apa yang diturunkan kepada dia. Jadi kembali lagi mengingkari. Sama seperti Firaun yang mengingkari ketika dilepaskan kutu darah, katak ya. Ngingkar lagi dia, bahkan tambah parah itu permusuhannya terhadap Musa. Fatamattau, biarinlah dia mereka bersenang-senang. Ya. Nanti mereka akan tahu. Itu kalau bahasa kita apa ya? Fasaufa ta'lamun itu bahasa kita awas, lihat aja nanti gitu. Lihat saja nanti. Ini yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya, betul ya, kita saling mengingatkan lah. Itulah pentingnya berjamaah tuh begitu. Ya, kalau ada orang yang mengingatkan anak Anda, ya, mengingatkan saudara Anda, suami Anda, istri Anda, orang itu sebenarnya mau baik. Ya, memang ada cara-caranya yang harus dilakukan lah ya, nggak boleh di depan umum ya. Menegur orang di depan umum itu bawaannya menghina jadi ya. Makanya salah satu kaidahnya adalah mengajak, bukan mengejek ya. Ini guru saya tuh yang sering ngomong tuh begitu dulu. Wah, apa? Semoga Allah merahmatinya. Pak Edi itu guru saya. Kita mengajak, bukan mengejek. Ya. Ajak mereka. Ya. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah mereka kepada jalan Tuhan. Bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'izat, dengan mau'izat, nasihat-nasihat hasanah yang baik. Jangan dicela, jangan diejek, jangan dipoyokin, oh kafir mau datang musola, jangan begitu. Ya. Orang nggak puasa dibilang, dipoyokin tuh, kadang-kadang anak-anak tuh kita ingetin tuh kalau anak-anak begitu ya. Misalnya kalau puasa atau sholat, jangan dipoyokin, diajak. Ya. Ngajaknya lewat mana Pak Arfan? Lewat mana aja, lewat lisan boleh, lewat sembari jalan, Pak ke masjid gitu. Atau mangga kita tahu, ataupun lewat Facebook, lewat YouTube, lewat apa, lewat WA diingatkan ya. Pak ada pengajian Pak hari Minggu Pak, ayo ngikut. Oh ya maaf Pak, saya lagi di sini ya, nggak apa-apa. Nanti suatu saat Allah akan gerakan gitu. Saatnya kapan Pak? Kita udah ngajak berkali-kali, berhari-hari kita ngajak, istri kita tetap aja begitu ya. Nabi Allah Nuh 950 tahun ya. Yang datang itu sekitar 27 sampai 80 orang, 950 tahun, hampir 1000 pas. Jadi ajak aja terus dan berdoa, jangan putus ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.